Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Hariati. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal tes P3K. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 soal tes kompetensi teknis untuk guru SD. Disimak baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 10. Diingat-ingat soalnya, dipahami jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1, ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan: A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah kurikulum. Jadi, pengembangan strategi pembelajaran, penetapan rumusan tujuan dan indikator terdapat pada tahap pengembangan kurikulum. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut titik-titik: A. Inklinasi, B. Deklinasi, C. Kutub, D. Bumi. Untuk mengetahui jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini, kita harus mengetahui arti dari masing-masing pilihan jawaban yang tersedia. Untuk pilihan jawaban A, inklinasi. Inklinasi adalah sudut antara kutub utara jarum kompas dengan garis horizontal pada suatu titik di permukaan bumi, atau sudut antara kutub utara bumi dan kutub utara magnet secara geografis. Untuk pilihan jawaban B, deklinasi, sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya. Ini disebut sudut deklinasi. Sedangkan kutub adalah suatu daerah di bumi yang terdiri atas dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan bumi adalah planet ketiga dalam tata surya, tempat tinggal manusia. Jadi pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah B, yaitu sudut deklinasi, sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar. Di halte pertama turun 4 orang, di halte kedua naik 2 orang, sampai di pasar ternyata ada 15 orang. Berapa banyak penumpang yang naik pada terminal? A. 17, B. 15, C. 13, D. 11. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah A, yaitu 17. Jadi penumpang yang terakhir turun adalah 15 setelah ditambah 2, artinya sebelumnya adalah 13. Nah, 13 ini setelah dikurang 4, berarti semuanya 17. Nah, jadi penumpang di awal ada 17 turun 4 orang tinggal 13, kemudian naik 2 orang jadi 15. Jadi jawaban yang benar adalah A, itu rumus sederhananya seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada dasarnya, upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang titik-titik. A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. B. Pembebasan biaya pendidikan. C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah A,
yaitu peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Jadi jawabannya A. Proses dan produk tersebut terutama tertuju tersangkut dalam bidang peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Kita lanjut ke soal nomor 5. Menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi geometri. Dari barisan geometri diketahui bahwa U3 sama dengan 4 dan U9 sama dengan 256, maka tentukan U12. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah A, yaitu 2048. Berikut ini adalah rumus pemecahan masalah pada soal nomor 5. Untuk jawabannya kita bisa lihat pada penjelasan berikut, rasio, hasil akhirnya 2. Kemudian untuk mengetahui U12 sama dengan U9 dikali R pangkat 3. U12 sama dengan, tadi U9 adalah 256 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, yaitu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Jadi U12 sama dengan 256 dikali 8. 256 dikali 8 sama dengan 2048. Kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui fungsi f titik 2 dan fungsi f ditentukan dengan rumus f dalam kurung x sama dengan x kuadrat plus 1. Jika f dalam kurung a sama dengan 10, hitunglah nilai a yang mungkin. A sama dengan 3 atau a sama dengan min 3. B, a sama dengan min 3 atau a sama dengan 3. C, a sama dengan min 3 atau a sama dengan min 3. D, a sama dengan 3 atau a sama dengan 3. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah B. Jadi, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. F dalam kurung X sama dengan X kuadrat plus 1. F dalam kurung A sama dengan A kuadrat plus 1. 10 sama dengan A kuadrat plus 1. A kuadrat sama dengan 10 min 1. A sama dengan akar 9. A sama dengan 3. Jadi, jawabannya adalah B. A sama dengan 3. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pada siang hari yang panas, kerbau senang berkurbang pada air berlumpur. Kesenangan kerbau tersebut termasuk A. Penyesuaian diri terhadap air. B. Penyesuaian diri secara morfologi. C. Penyesuaian diri secara fisiologi. D. Penyesuaian diri secara tingkah laku. Untuk mengetahui jawaban yang benar, pada soal nomor 7 ini, kita harus mengetahui arti dari pilihan jawaban yang tersedia. Untuk A, penyesuaian diri terhadap air. Ini salah. B, penyesuaian diri secara morfologi. Penyesuaian diri secara morfologi adalah adaptasi berdasarkan bentuk organ tubuh atau bentuk paruh, misal. Ayam cocoknya hidup di darat untuk mematuk, misal. Moncong bebek cocoknya berada di air. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan adaptasi fisiologi ini adalah fungsi dari organ-organ tubuh, misalnya enzim selulase pada sapi yang berfungsi untuk mencerna selulosa. Sedangkan adaptasi tingkah laku adalah tingkah laku hewan yang memiliki kebiasaan tertentu untuk bertahan hidup atau untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contohnya di sini adalah kerbau yang berkubang di air pada saat cuaca panas. Ini adalah contoh dari adaptasi tingkah laku. Jadi untuk jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran matematika adalah A. Model inquiry learning. B. Model discovery learning. C. Model problem based learning. D. Model project based learning. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 8 ini adalah A. Model inquiry learning. Jadi, pembelajaran matematika sangat cocok apabila menggunakan metode model inquiry learning. Tetapi, tergantung juga dengan pokok bahasan pada pelajaran matematika tersebut. Akan tetapi,
akan lebih mudah apabila menggunakan model inquiry learning. Kita lanjut ke soal nomor 9. Penilaian diatur dalam Permendiknas Republik Indonesia nomor A. Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007, B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007, C. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007, D. Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah B. Penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Benda langit yang disebut bintang berekor adalah titik-titik A. Meteor, B. Planetoid, C. Komet, D. Satelit. Untuk mengetahui jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini, kita harus mengetahui arti dan makna dari masing-masing pilihan jawaban yang tersedia. A. Meteor. Meteor adalah batu bintang. Apabila batu bintang ini jatuh ke bumi, maka disebut meteorit. B. Planetoid. Planet adalah benda langit yang beredar mengelilingi matahari. Contohnya Bumi, Merkurius, Venus, Saturnus, dan seterusnya. C. Komet. Komet adalah bintang berekor yang apabila mendekati matahari, ekornya akan semakin panjang. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali. D. Satelit. Satelit dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama disebut satelit alam, contohnya bulan. Yang kedua disebut satelit buatan, contohnya satelit-satelit yang dibuat oleh manusia untuk keperluan komunikasi, penelitian, dan lain sebagainya. Jadi, untuk jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini, benda langit yang disebut bintang berekor adalah komet. Ekor komet ini terdiri atas dua macam. Yang pertama ekor debu, panjangnya kurang lebih 10 juta kilometer, dan ekor plasma yang panjangnya bisa mencapai 100 juta kilometer. Semakin mendekati matahari, ekor komet akan semakin panjang. Demikian tadi 10 soal tes kompetensi teknis untuk guru SD dari nomor 1 sampai nomor 10. Silahkan ditonton ulang videonya, disimak baik-baik, dipahami jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.